Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Sekian puluh persen, datanya mana? Logika berpikirnya itu sudah kacau. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri. 10 tahun dulu, utang saya X, artinya tidak keliru. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Katakan tidak pada hal korupsi. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Saya mengerti AHY tidak pernah menduduki jabatan publik sedikit pun. Jadi kalau dia tidak mengerti bagaimana membaca anggaran, bagaimana membaca presentasi perkembangan infrastruktur dibangun, ya wajar saja. Kalau dulu kami berutang, utang itu kita gunakan untuk Pada korupsi. Tercatat ada 5 menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Banyak contohnya. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Sebab di samping membebani pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Tapi kita tahu penambahan tertinggi terjadi karena pandemi 2 tahun terakhir ini, sehingga utang kita bertambah signifikan. Tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan. Dalam pasar utang, orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia, karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Utang itu ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu, ya menurut saya tidak ada yang salah. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Demokrat ingin menyampaikan pendapat. Rakyat yang saya temui di kota-kota, di bandara, di restoran, di tempat fitness. Saya ngebayangin ya gimana konsepnya belusukan di tempat fitness. Ini belusukan model apa ini? Aduh. Saya orang lagi fitness. Bagaimana pendapat Bapak perekonomian hari ini? Oh gini Pak, saya merasa kesulitan. Belusukan di tempat fitness, ya mungkin gitu ya. Orang lagi angkat beban, ditanya soal BLT. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritik utang pemerintah yang semakin membengkak di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kritikan itu dilontarkan melalui akun Twitter @PartaiDemokrat. Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Anak sulung mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menilai kondisi utang Indonesia saat ini mengancam masa depan dan nasib pekerja Indonesia. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Di dunia ini sekarang anggota G20 nggak ada yang utangnya serendah kita. Mengenai utang 40% atau 41%. Namun kalau kita lihat negara-negara emerging dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country Amerika, Perancis, Inggris, itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Utang luar negeri kita terus menumpuk, sedangkan cadangan devisa kita juga menipis karena harus menahan nilai tukar rupiah yang belakangan ini juga melemah.
Kita juga tahu bahwa gelombang PHK secara massal terjadi di sana-sini. Ini semua tentunya mengancam masa depan dan nasib para pekerja nasional kita. Kata AHY dalam postingan akun Twitter @Partai Demokrat. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita. Sebab di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Tapi kita tahu penambahan tertinggi terjadi karena pandemi 2 tahun terakhir ini, sehingga utang kita bertambah signifikan. Kritikan itu pun langsung ditanggapi oleh staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo. Dia menyebut kritik yang disampaikan AHY tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. Tanggapan ini disampaikan juga melalui akun Twitter pribadi pria yang akrab disapa Prastowo itu. Tentu, kritik seperti yang disampaikan Mas @Agus Yudhoyono ini harus dihormati. Kita berterima kasih, ini tanda demokrasi berdenyut karena ruang perbedaan dirawat. Sayang, kritik @Partai Demokrat ahistoris, terjebak pada angka, bukan kondisi faktual yang dinamis. Katanya melalui akun Twitter @Prastowo pada Sabtu 28 Januari 2023. Menurut Justinus, kondisi utang pemerintah pada periode 2015 sampai 2019 bisa dijaga dengan baik bercermin dari rasio utang batas maksimal 30% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lonjakan utang Indonesia disebut karena pandemi COVID-19. Justinus selalu menunjukkan grafik terkait akumulasi defisit fiskal Indonesia pada 2020 hingga 2021 yang hanya 10,7% terhadap PDB. Capaian itu lebih baik dibandingkan negara lain seperti Thailand 17%, Filipina 22,1%, Cina 11,8%, Malaysia 13,6%, dan India 16,5%. Ini yang saya kritik sebagai ahistoris dan nirkonteks. Utang kita prudent, tegas Justinus. Ia juga menerangkan bahwa utang pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja yang juga membengkak. Belanja perlindungan sosial selama pandemi COVID-19 disebut mencapai 1.635,1 triliun rupiah untuk menolong rakyat yang terdampak. Menurut Prastowo, AHY perlu mendapat asupan informasi yang komprehensif mengenai utang Indonesia. Apalagi pemerintah sudah bekerja keras menekan defisit anggaran menjadi 2,38% atau 464,33 triliun rupiah di 2022, jauh di bawah target 840 triliun rupiah. Betul bahwa posisi utang akhir 2022 7.733,99 triliun rupiah. Besar, ya. Ya sudah saya jelaskan konteks dan rasioning di atas. Ekonomi dan produktivitas kita pun membaik. Rasio utang sudah turun dari 40,74% di 2021 menjadi 39,57% di 2022. Mosok dibilang ugal-ugalan sih, optimis ya Mas AHY, pungkas Justinus. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perekonomian Said Abdullah menyayangkan profil utang pemerintah dijadikan komoditas politik oleh kelompok oposisi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritisi terkait sejumlah utang pemerintah yang menumpuk dan cadangan devisa menipis. Meski begitu, Said menilai bahwa tata kelola kebijakan utang pemerintah masih dalam profil yang wajar. Menurutnya, ada 4 pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memberikan penilaian terhadap utang pemerintah. Antara lain, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbandingkan kebijakan utang dari berbagai negara, terutama dari negara-negara yang sepadan dengan Indonesia, kredit rating dari berbagai lembaga internasional, dan kebijakan mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah. Jelas saya dalam keterangan tertulis pada Senin 30 Januari 2023.
Terkait peraturan, Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR itu mengatakan Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mengatur batas atau pinjaman pemerintah maksimal sebesar 60% dari PDB. Mengacu pada laporan pemerintah melalui APBN 2022, rasio utang pemerintah hingga Desember 2022 mencapai setara 39,57% PDB. Sehingga tidak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang, ujar Said. Lalu, jika dibandingkan negara yang sepadan, dia juga menilai utang pemerintah Jokowi masih lebih rendah rasionya. Dia menyebut utang India yang utangnya mencapai 89,26% dari PDB, Malaysia 63,3%, Filipina 60,4%, Afrika Selatan 69,9%, Thailand 59,6%, dan Vietnam 39,6%. Jika berdasarkan kredit rating lembaga internasional, Said melansir lembaga pemeringkat kredit Fitch Rating dan Standard & Poor's atau S&P yang memberikan penilaian terhadap utang pemerintah pada posisi BBB Outlook Stable. Lalu lembaga rating dan investment atau R&I dan Japan Credit Rating Agency atau JCR yang penilaiannya di level BBB plus Outlook Stable, serta Moody's memberikan penilaian Baa2 Outlook Stable. Penilaian berbagai lembaga kredibel internasional di atas menjelaskan bahwa utang pemerintah di level moderat. Penilaian ini menjelaskan bahwa kebijakan utang pemerintah tidak ugal-ugalan seperti prasangka buruk oposisi dan kalangan manula post-power syndrome yang kondistorsi informasi ke rakyat, ujarnya. Terakhir, saya juga berpendapat pemerintah telah menjalankan kebijakan mitigasi rasio utang yang berlapis. Dia mencontohkan kepemilikan asing terhadap utang pemerintah terus menurun, yang pada 2019 mencapai 38,57%, kini per Desember 2022 mencapai 14,36%. Lalu, lanjutnya, pemerintah juga telah membuat rencana tata kelola kebijakan utang pada rentang 2023 hingga 2026 dengan acuan besaran utang tingkat bunga variabel terhadap total outstanding maksimal 20%. Serta utang jatuh tempo kurang dari 1 tahun terhadap total outstanding maksimal 12,5%. Besaran pembayaran bunga utang terhadap PDB maksimal 3% dan mematok tingkat utang terhadap PDB pada kisaran 40%. Gambaran di atas semoga memberikan informasi yang sejernih-jernihnya terhadap tata kelola utang yang dijalankan oleh pemerintah. Kita berharap rakyat dapat mencerna informasi dengan utuh dan tidak termakan framing informasi politik yang menyesatkan, pungkas Said.